kenal Bung Rey, saya pribadi memanggilnya. Beliau bukan hanya aktor, tetapi beliau mempunyai cita-cita yang besar untuk bangsa. Karena selain beliau aktor film, juga teater, dan sering sekali menginisiasi untuk diskusi-diskusi budaya. Saya kenal beliau udah lama ketika terlibat di Mufakat Budaya Indonesia beserta 4 pendiri almarhum juga semuanya, ada Mas Ahmad Bagaimana dari saya, kemudian ada Mas Kiatno, Musisi NS, dan sekarang Om Edi. 4 sahabat nih yang Indonesia. Saya bukan karena beliau juga besar pengen Indonesia ini kembali kejadiannya kepada Nusantara, makanya beliau selalu kalau di mana-mana kan selalu Nusantara. Terus jangan kita yang jawab dong, jawabannya apa? Sejahtera. Sedangkan beliau selalu mengencourage menularkan spirit Nusantara itu kepada anak-anak. Jadi mudah-mudahan kita sadarlah sekarang pemerintahan yang baru ya. Mudah-mudahan presiden kita yang pasti juga pasti sangat mempunyai visi atau visi yang besar untuk Indonesia. Kan akan mengorbankan memberikan cita-cita hidupnya yang berbakti untuk bangsa. Mudah-mudahan aja dengan mengadakan kejayaan Indonesia seperti Nusantara, dimana sebenarnya nama-nama ini udah ibu kita kan udah kembali ibu kota Nusantara gitu ya. Dan bagaimana bukan hanya simbol atau nama saja, tetapi bagaimana kejayaan ada itu dan kenapa jawabannya sejahtera, dia juga ingin menginginkan pasti rakyatnya juga sejahtera. Jadi bukan hanya simbol berkembang Nusantara atau kejayaan besar, tetapi bagaimana bangsa yang besar ini juga masyarakatnya sejahtera. Jadi ya ini ya banyak hal yang terkenang lah gitu. Nah kalau di dunia keaktoran kebetulan saya aktif di aktor. Itu pernah tuh satu momen kebangkitan nasional, saya ingat ketika Bapak Menteri Kebudayaan masih Pak Muhajir ya, saat itu. Saya ada menampilkan monolog kebangsaan di kebangkitan nasional. Padahal beliau itu sebenarnya nggak terlibat di dalam produksi itu gitu, tetapi beliau datang khusus kayak 3-4 jam sebelumnya. Itu untuk ngedrill saya mau lihat. Jadi saya kayak menampilkan pentas dulu di depan Om Rey di belakang panggung gitu, terus dikoreksi semua sama dia. Dan banyak banget. Dan ternyata koreksinya tuh sangat menarik ya. Seorang aktor itu kan saya bisa dibilang ya pemula dibanding beliau ya. Karena beliau tahun 1983 di mana saya baru umur 1-2 tahun ini, beliau udah dapat Piala Citra. Jadi saya menganggap dia dulu senior. Dan ternyata aktor yang dengan jam terbang panjang itu menariknya kalau kita acting tuh nggak kelihatan acting, jadi acting is not acting gitu. Jadi kalau kita kesannya gitu membacakan sebuah karya puisi atau monolog itu dengan penuh energik dan eksibisionis gitu saya bilang, kadang merasa hebat gitu kan, tapi nggak perlu begitu. Ternyata gue mengasih masukan-masukan yang rileks saja, rileks kayak biasa aja bacanya, nggak usah eksibisionis gitu. Tapi menarik gitu, tapi nyampe dan hasilnya lebih bagus. Pada bilang yang mengikuti saya latihan 2-3 minggu cukup panjang, sama terakhir tuh detik-detik terakhir doang kayak 2 jam 3 jam dipoles, tapi jadi lebih menarik dan mendapat selling applause waktu pada saat itu kalau nggak karena Om Rey juga dan ya tim produksi yang lain pasti, tapi dengan detail kecil gitu lebih bisa membuat lebih baik. Terkait disabilitas, tunarungu ya. Ya kamu tahu seberapa besar sih Om itu kepingin seni, terutama peran ya. Dan itu kan diturunkan kepada cucunya sekarang. Beliau turunkan. Kamu lihat seperti apa sih beliau kepingin merangkul semua aspek yang di luar nalar kan gitu loh. Beliau kan pengen banget terakhir itu buat film mengenai tunarungu gitu kan. Dan terakhir tuh pengen bahkan cita-citanya dari Manado sampai ke Amerika gitu loh katanya kan. Jadi beliau di sini menampilkan film itu kan sebenarnya memang bahasa Garuda. Film itu nggak perlu cerewet, jadi sangat bisa gitu ya, film bisu yang kita bilang atau tunarungu itu menjadi sebuah film yang baik gitu. The idea is possible, tinggal bagaimana menemukan skrip dan sutradara yang hebat mungkin. Kan belum terwujud nih. Kamu mau melaksanakan nggak, mau melanjutin nggak? Mudah-mudahan Part 56 kakakku, Kak Marcella Zalianti,
terus juga teman-teman yang lain kita bisa duduk bareng lagi merefleksi nih. Omago ini Parvi 56 juga. Oh, Parvi 56 ya. Nah, ini teman-teman Parvi 56, Tante Debbie semua. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Tadi Om Rey kan bilang pengen banget kan membuat film-film apa mengajak kayak Tunarungu gitu kan. Jadikan film. Itu kan malah itu ceritanya mau ngelanjutin ya. Oh ya, kalau ada cita-cita yang bagus kenapa? Bisa menjadi trigger atau salah satu ideas ya untuk remaja. Juga warnanya beda nih pasti. Dan film itu kan aku lagi kita masa gambar. Jadi sangat mungkin gitu ya film bisu atau kan ada tuh waktu itu film yang sangat legenda ada si Bisu dan si Tuli. Aku lupa tuh judulnya apa tapi waktu aku kecil si Bisu dan si Tuli itu menarik banget. Gitu, menarik banget tuh film gitu. Nah, jadi tapi kita harus mempunyai skrip dulu yang baik dan selanjutnya nanti yang bagus. Kuncinya kan skrip. Tapi ide itu bisa pasti dikembangin. Sangat bisa kita kembangin. Iya, semoga bisa iya, betul. Semoga Parvi 56 bisa mewujudkan apa yang Amin dalam Mungkin doanya untuk Om Rey. mudah-mudahan Om Rey mudah-mudahan Om Rey bisa menemukan jalan pulang kembali beristirahat dengan tenang. Khotimah dan teman-teman di sini senior saya yang junior kita berusaha juga melanjutkan cita-cita dan spirit Om Rey dalam tentunya bidang film kantoran, seni peran juga tadi semangat Nusantara. Salam Nusantara. Salam sejahtera. Sejahtera. Oke, thank you ya.